Shalom kepada Bapak dosen. Di sini saya akan memberi penjelasan mengenai jawaban UTS saya. Pertama, dalam memahami perjanjian baru, khususnya surat-surat Paulus, maka kita tidak bisa mengenalinya dengan tanpa mengenal Paulus. Coba saudara jelaskan pokok-pokok pemikiran Paulus. Pokok-pokok pemikiran Paulus yaitu surat Paulus kepada jemaat Roma, Korintus, Galatia, dan Filemon. Warisan Yahudi di dalam diri Paulus dan perjalanan pertobatan Paulus sampai pada saat ia meninggal demi mengabdikan diri kepada Tuhan. 2. Surat-surat Paulus menurut Wilmar terdiri dari surat yang pertama dan kedua kepada jemaat di Tesalonika, Galatia, Filipi, Filemon, 1 dan 2 Korintus, dan Roma. Coba saudara jelaskan pemahaman Anda terhadap kitab Roma. Pemahaman saya terhadap kitab Roma ialah kitab Roma banyak mengacu pada kehidupan gereja Roma pada saat itu yang anggotanya sangat angkuh dan meninggikan diri. Sehingga pasal saat itu Paulus mengatakan, berdasarkan kasih karunia yang didapat dariku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memilih dirimu lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu menilai diri dengan tepat sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu. Jadi, dalam kutipan di atas, dalam kitab Roma banyak menjelaskan mengenai keangkuhan jemaat di Roma pada saat itu dan banyaknya nasihat-nasihat agar kita rendah hati dan tidak angkuh. Dalam kitab Roma berisi pembahasan yang paling berbobot mengenai penolakan Kristus oleh orang Yahudi dan tentang rencana penebusan Allah yang bermula dari Israel dan akhirnya kembali ke Israel. 3. Surat-surat Pseudo Paulus menurut Wilmark Sender, Kolose, Efesus 1 dan 2, Timotius, Titus, dan Ibrani. Coba saudara jelaskan pemahaman tentang kitab Ibrani. Surat-surat Ibrani lebih mirip dengan suatu khotbah daripada sebuah surat. Penulisnya menggambarkan dengan kata-kata nasihat seperti Yesus sebagai putra Allah yang penuh kuasa. 4. Dalam surat-surat kita juga mempelajari gerejawi. Coba saudara jelaskan pemahaman tentang surat-surat gerejawi dan apa alasan surat-surat tersebut disebut sebagai surat Surat Yohanes, Yudas, 1 dan 2 Petrus serta ketiga surat Yohanes merupakan surat atau umum. Penyebabnya adalah karena surat tersebut tidak dialamatkan kepada jemaat tertentu, melainkan kepada jemaat secara umum. 5. Surat-surat gerejawi menurut Wilmark Sender terdiri dari kitab Yohanes, 1 dan 2 Petrus, dan Yudas. Coba jelaskan pemahaman Anda tentang kitab 2 Petrus. Dalam kitab ini menjelaskan tentang Petrus, murid dari Yesus Kristus, dan tradisi pada zaman Yesus pada saat itu. Dalam kitab ini juga memberi suatu ayat yang memberitahu mengenai harta, iman, dan kuadrat ilahi. Dalam kitab ini memberi nasihat untuk menguatkan jemaat karena menyadari keterlambatan datangnya para parousia. Jika dilihat dari penulisnya tidak menggunakan narasi orang pertama. Terima kasih, Pak.